di sekretaris militer. Loh bagaimana mungkin gini? Jadi ini pelanggaran-pelanggaran seperti ini mesti kita ingatkan kepada Presiden Prabowo. Jangan menggunakan kontrol sipil pragmatis. Karena ini bisa melanggar undang-undang. Belum lagi kenaikan pangkatnya tidak lazim. Untuk menjadi letnan kolonel ada urutannya. Ada yang 18 tahun, ada 21 tahun, ada 23 tahun, ada 25 tahun. 18 tahun itu kalau sudah di Kelapa II dan Seskoat. Ini tidak Seskoat, tidak di Kelapa II, tidak Seskoat. Yang berarti harusnya dia menunggu 23 tahun, bukan yang 18 tahun. Jadi Teddy itu berhak menjadi letkol nanti 2034 karena dia lulusan Akademi Militer 2011. Jadi menurut saya Mabes TNI, Mabesat ini melanggar peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 yang sudah berlaku sejak 22 September 2022. Kenapa itu ditabrak? Mengapa kemudian pakai kenaikan pangkat reguler percepatan? Kalau percepatan itu tetap ada syarat-syaratnya. Misalnya 18 tahun, oh dia dipercepat menjadi 16 atau 17. Jadi ini melanggar semua. Peraturan Panglima TNI dilanggar, peraturan atau undang-undang TNI dilanggar. Karena itu kita harus ingatkan pemerintah jangan sampai melanggar aturan. Sama dengan kasus Mayor Jenderal Novi Helmi Prasetyo menjadi Dirut Bulog, bukan kepala, istilahnya Dirut Bulog. Itu juga mestinya dengan cara cantik, misalnya yang bersangkutan dari asisten teritorial Panglima TNI dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI bintang 3. Setelah itu dipensiunkan, baru masuk menjadi Dirut Bulog. Begitu juga yang terjadi pada Letnan Jenderal Mariono dari Koordinator Staf Ahli Panglima TNI tiba-tiba diumumkan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Sampai sekarang belum dipensiunkan dan celakanya belum juga dilantik. Bisa jadi ini koordinasinya nggak bagus. Sama juga Letnan Jenderal Irham Waroiham menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Ini juga belum dilantik. Aneh menurut saya. Jadi betapa birokrasi dan tata aturan di kementerian kita dan juga di Mabes TNI itu buruk. Administrasinya buruk. Benahilah. Jadi banyak kali. Belum lagi yang di Biro Haji kemarin. Namanya Laksamana Pertama Ian Haryana kalau nggak salah. Nah itu juga sama. Harusnya dinaikkan pangkat, dia kepala Badan Pembinaan Mental TNI, harusnya ya sudah dipensiunkan, dinaikkan pangkat dulu, baru ditaruh di situ. Nah, Kang Hasanuddin, dulu itu TNI punya yang namanya Badan Pembinaan Kekaryaan. Jadi misalnya sebelum seseorang ditugas karyakan, maka dia harus dibina dulu baru. Sekarang itu dihapuskan sehingga fungsi pembinaan personil itu rusak, meritokrasi rusak semau-maunya. Misalnya jabatan yang harusnya untuk Jenderal Mantap, misalnya Mayor Jenderal Mantap, tiba-tiba orang yang Brigjen masuk ke situ. Itu kan artinya adalah baru masuk Mayor Jenderal promosi. Jadi posisi-posisi di Mabes TNI adalah harusnya posisi-posisi mantap. Misalnya asisten logistik posisi mantap, sudah jenderal yang 2 jabatan, bukan yang baru promosi. Ini saja banyak diterabas di TNI itu. Harusnya urutan-urutan ini harus digunakan. Nah, dengan cara teori hubungan sipil militer
yang sangat pragmatis yang dilakukan terutama di era Jokowi dan di awal-awal Presiden Prabowo kena virus seperti itu. Jadi kita harus ingatkan, karena Presiden SBY itu pernah melakukan, misalnya pada saat pertama adalah Pilkada Sulawesi Selatan rusuh karena dua kandidat gubernur dan wakil gubernurnya bertarung. Di situ Sulawesi Selatan rusuh. Maka Mayor Jenderal Tan Ribalilamo, asisten personil Kepala Staf Angkatan Darat, ditarik oleh Presiden SBY menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri. Di situ dipensiunkan, dialih fungsikan statusnya, baru menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Caranya cantik begitu. Sama misalnya AHY, dia tidak dilakukan percepatan padahal dia anak mantan presiden. Kurang apa dia menduduki posisi komandan batalion yang tinggal berapa bulan lagi dia menjadi letnan kolonel tapi dia pensiun. Jadi Pilkada Jakarta Februari 2017, padahal 1 April harusnya dia sudah menjadi letnan kolonel. Gentle, mundur. Yang begini-begini harusnya Teddy tahu diri gitu loh. Seperti bagaimana Kolonel KKO Bambang Wijonarko, ajudan Presiden Soekarno dulu, ditawari naik pangkat Brigjen oleh Presiden Soekarno, dia menolak. Kenapa? Saya belum sesko, Pak. Saya malu Presiden, karena saya belum sesko, teman-teman saya nanti menertawakan saya. Malu saya menggunakan pangkat jenderal, saya tidak berhak. Karena di dalam pendidikan ada yang namanya bertahap, bertingkat, berlanjut. Karena itu Teddy juga harus mengikuti proses itu. Bukan sembarangan tiba-tiba menjadi mayor, menjadi letkol, itu dua kenaikan yang aneh. Jadi saya kira... Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Slamet Ginting. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, perlu kita menyadari bahwa memang dengan berbagai macam hal yang terjadi, itu kerap kali mengambil perhatian lebih dari masyarakat. Kenapa? Karena mereka khawatir akan masa depan negara ini ketika tidak dipimpin dengan tepat dan dengan baik. Nah, ketika kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Slamet Ginting ini, tentunya masyarakat akan menilai ya, pemimpin negara semau gue. Mungkin itu prinsip Pak Prabowo. SBY adalah sosok yang menjunjung tinggi etika dan moral. Hebat, 2 jempol atas pendapat, pencerahan dan pandangan dari Bapak Slamet Ginting, sangat rasional dan dapat kami cerna. Semoga tentara negara Indonesia makin kuat dan kokoh jika tetap menjaga keadilan dan menjaga Septa Marga. Ya, itu yang paling penting. Bagaimana mereka menjaga suatu nilai-nilai yang mereka curahkan di tengah-tengah masyarakat, dan itu harus mereka jaga lebih baik. Keren sekali Pak Slamet, penjelasannya detail, runut, dan tak terbantahkan kebenarannya. Memang sekarang penguasa jadi semau mereka sendiri, mentang-mentang berkuasa, semua aturan diterabas tanpa penjelasan masuk akal. Saya tersentuh di bagian akhir penjelasan Pak Slamet tentang Pancasila itu, Pak, sekali ya. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, beda kelas lah dengan SBY dan Prabowo, jauh kelasnya. SBY itu sangat menghargai demokrasi, nggak rubah aturan anak dan keluarganya.
Tuan Presiden Prabowo kan 11-12 juga sama Raja Joko. Mereka sesuka hati buat ataupun rubah aturan demi kepentingannya dan tim suksesnya. Itu nyata terjadi di lapangan. Malas aja negara ini, tunggu aja waktunya, pasti akan terjadi sesuatu hal yang besar yang membuat kita trauma dengan tindakan-tindakan seperti ini. Betul sekali, mengingatkan presiden ini baru sayang ke Prabowo, tidak main setuju aja biar disayang presiden, dan juga kasihan ke Teddy. Pasti teman-teman seangkatan dia akan dendam seumur hidup sekalipun tidak terucap. Ya, beda kelas AHY dan Mayor Teddy. Kalau AHY begitu nyalon gubernur langsung mundur, jiwa satria dan paham aturan. Beda sama si Teddy, menuli aturan ditabrak, sangat benar menjelaskan Pak Ginting, sangat gamblang jelas. Bravo ILC, sayang Bung Rocky dan orang-orang yang memperjuangkan suatu keadilan di negara ini. Itu yang paling penting. Baru pertama melihat Slamet Ginting ini memang memberikan sebuah edukasi yang tepat, sehingga kita senang melihat orang-orang seperti itu. 10 tahun terakhir banyak orang pemerintahan yang tidak punya etika moral dan melanggar undang-undang. Salut Mas AHY tidak memanfaatkan jabatan bapaknya dan tidak melanggar undang-undang di kala itu. Itu yang paling penting. Artinya rekam jejak itu sangat menentukan kualitas seseorang dan menentukan orang-orang yang dapat dipercaya ke depannya, apakah dia mampu ataupun tidak. Jadi orang-orang yang cacat track recordnya itu tidak bisa dipercaya lagi dalam memimpin negara ini. Ya, seperti mantan presiden kita yang memanfaatkan momen-momen tertentu sebelum keluar dari kabinet. Itu yang kita lihat. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.